dari kelompok PSHT. Pada video kali ini, kami akan membahas sebuah isu sosial yang sangat banyak terjadi di Indonesia, yaitu kasus korupsi. Dan kelompok kami akan menganalisis kasus korupsi dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan ketentuan UAS Pendidikan Pancasila. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi. Korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga persoalan moral, kemanusiaan, dan keadilan yang berpengaruh langsung pada kehidupan masyarakat. Korupsi hingga hari ini masih menjadi salah satu masalah terbesar di Indonesia. Kasus-kasus korupsi muncul di berbagai faktor seperti pemerintahan daerah, hukum, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur. Korupsi merugikan negara triliunan rupiah setiap tahun dan menciptakan ketimpangan sosial yang terus meningkat. Saya memilih isu ini karena korupsi memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan yang bergantung pada layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, sering merugikan negara atau masyarakat. Secara etimologi, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, yang berarti kerusakan atau kehancuran moral. Dalam konteks modern, korupsi mencakup berbagai bentuk seperti suap, penggelapan, nepotisme, atau kolusi yang merusak keadilan dan pembangunan. Berdasarkan analisis masalah, pihak-pihak yang sering terlibat di dalam kasus korupsi biasanya terdiri dari para pejabat publik, aparat sipil negara, oknum aparat hukum, pengusaha yang memberikan suap, pihak swasta yang terlibat dalam proyek. Oknum-oknum seperti ini yang sering terlibat dalam kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Korupsi yang terjadi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, lemahnya integritas pribadi, sistem yang tidak transparan, minimnya pengawasan, budaya permisif seperti uang, rokok, atau biasalah kurangnya hukuman yang menimbulkan efek jera. Dampak dari korupsi ini sangat mengakibatkan kebocoran anggaran publik, fasilitas umum yang buruk mulai dari sekolah, jalan, warga miskin yang semakin sulit mengakses layanan, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, keadilan sosial tidak tercapai. Isu-isu dampak ini cukup kompleks dan relevan dengan konteks Pancasila yang mana sebagai dasar negara. Analisis berdasarkan nilai-nilai Pancasila terhadap kasus korupsi. Yang pertama, dalam sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama, korupsi sangat bertentangan dengan nilai ketuhanan karena perilaku korupsi tentunya mengabaikan moral, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai manusia beriman, yang mana ajaran agama dimanapun pasti melarang mengambil hak orang lain. Oleh karena itu, seharusnya nilai ketuhanan menuntun pejabat untuk menolak tindakan yang merugikan masyarakat. Kemudian dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, korupsi tentunya merendahkan martabat manusia, terutama mereka yang bergantung pada bantuan negara. Misalnya, korupsi anggaran bansos yang membuat keluarga miskin tidak mendapatkan makanan yang cukup. Sila kedua ini menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan secara adil, bukan menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia, korupsi dapat memecah persatuan karena menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ketika rakyat tidak percaya pada negara, maka solidaritas nasional bisa melemah. Sila ketiga ini mengajarkan kita
untuk mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini, korupsi berarti mengkhianati amanah rakyat. Pejabat publik seharusnya menggunakan kekuasaan berdasarkan musyawarah, kebijaksanaan, dan kepentingan masyarakat. Prinsip demokrasi tidak akan berjalan baik jika wakil rakyat justru menggunakan kewenangannya untuk memperkaya diri. Ini adalah sila yang paling jelas terkait dampak korupsi, di mana korupsi itu merusak keadilan sosial karena distribusi anggaran tidak merata, pembangunan tersendat, layanan pendidikan dan kesehatan tidak optimal, rakyat tidak merasakan pembagian kesejahteraan yang adil. Dengan kata lain, korupsi menghancurkan tujuan akhir dari Pancasila, yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.